Bos ya, artinya siapa orang yang tunduk atau merasa rendah atau menghormati orang yang penghormatannya itu karena kekayaannya atau karena dunianya, maka sesungguhnya sepertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke bos, ini ada fenomena menarik bos, fenomena langka dan termasuk fenomena aneh juga. Tapi kayaknya semakin banyak fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini bertebaran yang semacam inilah bos ya. Salah satunya ini dimotori oleh Bapak Nur Sugi ya, atau Gus Nur biasa dipanggil ya kan. Dia kan nggak bisa tuh, ilmu agamanya kurang mumpuni, tapi dia bikin pondok pesantren. Nah, sekarang fenomena baru, seorang Ruwaibito, Panglima Ruwaibito Indonesia, yaitu Harry Pras. Ini semi-semi, dia mau bikin semi-semi pondok pesantren, tapi bukan pesantren, dia apa ya, semacam lembaga lah ya, semacam yayasan atau lembaga yang di dalamnya itu juga ada pelajaran-pelajaran agama versi-versi Wahabi. Seperti ya sama toh bos, sama sebenarnya dengan Gus Nur 11-12 ya, sama lah, mirip-mirip ya, karakternya juga sama, kayaknya mirip lah karakternya. Oke, kita lihat aja bos, ini bos postingan yang terbaru dari Harry Pras ini bos ya. Postingan terbaru ini ya. Bismillah, saya mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung rumah tahsin dan sasana latihan silat Garuda Indonesia, yang insya Allah murid-murid kami selain diajar anti khurafat, saya juga mendatangkan guru-guru ngaji dalam mengajarkan anak-anak didik kami, dan juga untuk umum belajar baca Quran dan pembekalan tauhid. Semoga Allah memudahkan. Untuk penyaluran infak, teman-teman bisa transfer seikhlasnya ke nomor rekening di bawah ini. Bank BCA nomor 7401459310 atas nama Harry Prastiawan. Loh, kok saya mempromosikan ini bos? Ya, apa? Bagi yang ingin menyumbang material bangunan atau apapun bisa langsung konfirmasi ke email manajerharrypras@gmail.com atau biasa DM Instagram Silat Garuda Indonesia. Barakallahu fikum. Ini foto-fotonya. Lokasi planning pembangunan di Yayasan Silat Garuda Indonesia ya. Arah ke depan lahan, arah ke belakang lahan. Itu dia teman-teman ya. Pengumuman hari ini bagi kalian yang berminat menyumbang Harry Pras. Ada beberapa poin yang ingin kami kritik di sini. Ini rekening sumbangannya masih atas nama pribadi ya. Nah, iya kan, ini bukan kan atas nama yayasan. Padahal ini gitu. Sudah mau membangun yayasan katanya. Nah, ini. Iya ini bos. Ya kan? Lokasi planning pembangunan di Yayasan Silat Garuda Indonesia. Ini sudah yayasan ya, tapi rekeningnya kenapa rekening pribadi ya? Seharusnya secara apa ya bos? Secara prosedurnya semuanya itu kalau yayasan. kita menyumbang kemanapun lembaga instansi harus atas nama yayasan bos. Harusnya itu gitu. juga rekeningnya juga atas supaya nama yayasan. jelas. Supaya jelas. Untuk penyaluran infak itu jelas mau arahnya kemana, ke pribadi apa yayasan ini kan gitu. Kalau atas nama yayasan tapi sumbangannya ke rekening pribadi, ini agak aneh juga. Maksudnya kami nggak mencurigai apa-apa gitu loh, cuma prosedurnya gitu loh. Prosedurnya itu kayak gitu teman-teman ya. Oke, itu sudah selesai lah ya untuk hal ini. Yang kedua yang ingin kami kritik adalah di sini Harry Pras mendatangkan guru-guru ngaji dalam mengajarkan anak-anak didik kami, dan juga untuk umum belajar baca Al-Quran dan pembekalan tauhid. Nah, di sini Harry Pras tidak menyantumkan bahwasanya
dia sendiri atau saya Harry Pras juga ikut belajar di dalamnya, harusnya kan gitu. Loh, seharusnya kan gitu Harusnya kan dia bacaan Al-Qur'annya masih belepotan, Betul. masih banyak yang salah. ya semua baik yang punya yayasan atau dari luar boleh belajar. Apa Apalagi ini kan ketua yayasannya, Ketua yayasannya. ya harus pinter baca Al-Qur'annya. Oh, mungkin dia beda, Bos. Kalau ketua yayasan itu privat nanti, Bos. Oh, iya, privat, ya, privat, masa iya kumpul sama Betul. murid-muridnya, Betul, ya kan betul. gengsi dong. Nah iya, Ya, lebih privat ya Bos. lebih privat. Atau nggak level kalau belajar sama ustadz-ustadz yang diundang sendiri. Iya. Dia levelnya ke ustadz-ustadz yang senior gitu. Senior. Kayak siapa? Umpamanya dia mau belajar Al-Qur'an itu ke Pak Muflis Safitra. Oh, Atau Pak siapa yang ahli-ahli Al-Qur'an di Wahabi. Bos ya, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Kenapa ini kami angkat? Gini loh. Efek jika banyak orang yang nggak ngerti agama tapi bikin lembaga, bikin pesantren, bikin yayasan keagamaan kayak gini. Efeknya banyak orang-orang alim, dia kan mendandakan guru tuh. guru ya, guru ngaji. Guru yang ngajar di sebuah yayasan atau lembaga, maka dia harus tunduk kepada sistem lembaga itu. Iya ya jelas gitu. Kan Bos. begitu, Pak Iya, ya? Dan sistem itu harus tunduk pada siapa? Pemilik Milik yayasan. yayasan, Nah, betul. jadinya begini teman-teman ya. Jika fenomena ini terjadi, otomatis ada seorang yang alim atau orang mukmin tunduk kepada orang lain yang lebih berkuasa. Dalam hal ini di dalam sebuah lembaga. Padahal yang punya lembaga bukan orang alim nih. Ya kan? Maka otomatis dia tunduknya karena apa? Ya bukan karena ilmunya kepada orang itu. Bukan juga karena kealimannya, bukan juga karena ketawaduannya, tapi guru-guru di situ nanti tunduk atau menghormat karena apa? Karena dia yang mempunyai yayasan tuh, karena dia pemilik lembaga. Berarti dia hormat karena dunia. Kalau sudah hormat karena dunianya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ini hadisnya hadis marfu' Pak ya. Wa man tawadhu'a li ghaniyyin lighinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Ya, artinya siapa orang yang tunduk atau merasa rendah atau menghormati orang yang penghormatannya itu karena kekayaannya atau karena dunianya, maka sesungguhnya sepertiga keimanan orang itu hilang. Oh, sepertiga Bos. Sepertiga loh, gak main-main. Berarti kan guru-gurunya ini nanti kan sebenarnya sepertiga imannya sudah hilang karena tunduk kepada orang yang Iya. yang menguasai lembaga Menguasai itu. itu. Berarti dalam hal ini dunia kan begitu Bos ya. Bukan tunduk karena ilmunya. Beda kalau dengan orang lembaga-lembaga pesantren yang umum lah ya, yang lama-lama karena kiainya memang alim. Dia mondok di situ karena ini ngaji pada kiainya, karena kiainya alim, warok, tawadhu, zuhud, tasawuf, kan begitu. Dan nggak neko-neko, maka dia ingin mondok di situ, ingin mencari ilmu dari kiai itu. Otomatis guru-guru di situ yang ngajar maupun santri tunduk kepada pengasuh ini karena ilmunya, karena akhlaknya, karena kebesaran hatinya, karena kealimannya, karena kesuhudannya dan karena ketasawufannya. Iya, iya, Di pesantren-pesantren saja kan begitu. Beda kalau sistemnya kayak gini. Ya. Kayak Haripras, kayak Nursugi itu Nah, sama itu kan? nanti bisa disetir toh Bos. Makanya. Para ustadz-ustadznya nanti Makanya. disetir oleh yang ya ini yang, punya lembaga, menguasai yang ini. menguasai, yang punya Iya. yayasan kan begitu. Kan? Akhirnya fatwa-fatwanya itu ya itu bisa disetir aja Iya, disetir. tambah ngawur Mengawur fatwanya. ya kan? Tidak sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini barang fenomena langka teman-teman ya. Ada orang alim yang ngajar di situ lah, orang paham agama, yang ngajar di situ paham agama ya kan, tunduk kepada orang yang nggak punya agama. Kan aneh ini sebenarnya, Bos. Fenomena akhir zaman sudah ya, teman-teman ya. Yang ketiga, yang kami kritik di sini, Haripras kan dulu sering tuh ngeritik-ngeritik Habib-habib yang dawir-dawir. Oh iya. Ya, ternyata yang dawir-dawir juga dianya. Kan? Sama Tidak aja. sumbangan. Minta sumbangan. Dulu katanya apa Wahabi? Sumbarnya. Nggak pernah kita itu nggak pernah di Wahabi itu minta-minta sumbangan. Itu bilangnya. Kemudian jika kalian masih maksa mau menyumbang, ingat loh ya, katanya Pak Yazid Jawas almarhum, Bos ya. Iya. Kenapa harus minta donasi? Kajian masih minta donasi. Dan ini merusak dakwah. Merusak dakwah ini. Pasti 1 juta udah nggak laku. Ini dia panitia ngomongnya seperti itu.
Lantas berapa dong? Ya di atas 5 juta. Lah haula. Masih udah banyak gitu. Kemana tuh uang itu, kemana? Nyumbang kalau di Wahabi 1 juta itu apa? Dikit bos. Nggak masuk. Tak masuk. Minimal 5 juta. 5 juta. Gitu. Wah ya. Iya. Katanya Ustaz dari Jawa loh ceritanya dia. Dan uangnya nggak temu kemana aja itu. Kata Pak Jawa, nyumbang banyak-banyak uangnya kemana? Nggak ada. Kata Ustaz Yazid Jawas loh almarhum gitu ceritanya. Bos ya. Kemudian katanya Guru Gembul, Assalamualaikum Baraya. Kalau Baraya mau jadi agamawan tapi cepat kaya, niatnya emang udah jelek sejak awal, maka jangan jadi kiai NU, jangan jadi ustadz NU. Kenapa? Sebab kalau ceramah nanti ada sunduk, ada yang sedekah buat ustadznya kayak gitu, itu paling yang nyumbang tuh 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tuh udah heboh gitu. Coba aja. Nah, saran saya mendingan jadi ulama-ulama atau ustadz-ustadz dari kelompok sunnah atau salafi atau wahabi yang begitulah namanya. Itu kalau mereka nyumbang itu 50.000, 100.000 berapa gitu, jadi sekali pulang tuh bawa uang tuh bisa sampai puluhan juta rupiah ya kan? Bisa flexing kemana-mana, bisa pelesiran kemana-mana. Itu yang penting jadi Ustadz Sunnah katanya, Ustadz Wahabi. Iya. Yang keempat, Hari Pras sering ngomong sama orang, Bos Ikdam, siapa lah ulama-ulama, dituduh apa? Jualan agama. Nah ini mulai dia. Agama. Ini Hari Pras mulai nih. Mulai jualan-jualan agama atas nama yayasan nih, minta-minta sumbangan nih. Nah, ya kan ya. Makanya Anda kalau bernarasi menghujat orang dipikir-pikir dulu. Soalnya apa? Kata Ustaz Hidayat, orang kalau menghujat orang lain, orang yang menghujat ini tidak akan mati kecuali dia melakukan perbuatan dari orang yang dihujatnya itu. Lah kayak Anda ini. Ya betul. Ya bos. betul kayak gini. Menghujat orang lain berjualan agama. Nah, ternyata lain pelaku. Nuduh orang dawir juga. Orang yang perlu dididik di pesantren kok bangun pesantren. Dia sering ngelarang orang, ya hati-hati kalau mondokin anak, kalau naruh anak. Ya Anda sama, hati-hati. Jangan sampai Anda menaruh anak Anda di pesantren-pesantren atau yayasan yang pengasuhnya sendiri tuh gak ngerti agama. Bahaya ya kan. Maka anak Anda harus tunduk, harus hormat, bos ya. Dan harus mengikuti pengasuhnya. Padahal pengasuhnya nggak ngerti agama. Akhirnya apa? Anak Anda yang ngerti agama harus nurut pada orang yang nggak ngerti agama. Itu kacau. Tatanan dunia sudah rusak kayak gitu, bos ya. Oke bos, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.